Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini sekali lagi kebagian ngomongin film horor Indonesia karena bulan puasa nih kayak nggak ada film lain yang dirilis di bioskop ya. Film Indonesianya mungkin 90% yang tayang adalah film horor. Jadi mau nggak mau tuh kita semuanya ini host Sinekrip tuh kebagian review horor tiap minggu. Nah tapi jatah gua kali ini horor yang sebenarnya lumayan mendatangkan kabar bahagia nih. Ini adalah horor yang cocok lu tonton kalau misalkan lu tuh udah bosen ngelihat horor lokal sekarang dengan berbagai ciri khasnya yang klise, kayak ada santet lah, ritual, pesugihan atau hal-hal apapun yang berkaitan sama klinik Jawa. Nah kalau udah bosan sama semua itu, film ini cocok buat lo tonton karena nggak ada hal-hal klise tadi di sini. Ini juga film yang ya walaupun sebenarnya jauh banget dari kata sempurna ya, bahkan gue nggak berani bilang ini film yang keren banget juga, tapi tetap kerasa fresh, kerasa seger. Apalagi ditonton sekarang nih di bulan puasa yang kondisinya kayak tadi gue bilang ya lesu, horornya banyak tapi kualitasnya nggak banyak yang bagus, quantity over quality kan horor di bulan puasa ini. Jadi semacam tempat pembuangan akhir untuk horor-horor GJ yang nggak dapet tanggal tayang ya, walaupun nggak semuanya seperti itu ya, tapi mostly horor-horor GJ yang susah buat dapet tanggal tayang ditumpuk semua di bulan puasa. Film yang satu ini jadi kayak penyegar lah di tengah kondisi yang makin nggak nyenengin ini. Yaitu ada film yang berjudul Samar, bikinannya Ronaldo Samsara. Nah Samar ini simpelnya ya horor dengan approach yang beda. Saking bedanya yang nonton dikit banget. Kalau gue cek tuh di sini poin 2 hari tayang filmnya cuma dapat sekitar 1.800-an penonton, yang berarti rata-rata per hari cuman ada 900-an yang nonton. 900 biji loh ya, bukan 900 ribu. Di saat horor-horor yang nggak jelas itu bisa dapat per harinya mungkin 20 ribuan, 30 ribu, ini 900, 1000 aja nggak nyampe. Dan pas gue nonton kemarin ya, itu satu studio termasuk gue sama istri gue itu ada 12 orang, dan dari 12 orang itu 6 di antaranya walk out di saat filmnya mungkin baru jalan sekitar 60% atau 50%. Ya intinya pokoknya filmnya jalan sekitar setengah lah. Itu 6 di antaranya walk out. Dan gue sempat denger tuh penonton di belakang gue tuh nonton sama teman-temannya kan. Terus pas mau keluar, salah satunya tuh nyeletuk, "Mau keluar nggak?" Temennya bales, "Yuk keluar, aku nggak paham, filmnya nggak jelas." Itu langsung keluar abis itu. Emang tipikal casual audience Indonesia itu kan seperti itu. Nonton horor, kalau kemudian horornya setannya dikit, terus jump scare-nya nggak berisik, terus ceritanya kok bikin mikir, langsung gatel-gatel. Ya mau gimana lagi. Tapi ya sudahlah, kita balik lagi ngebahas filmnya aja. Keluh kesah soal kondisi perfilman lah, penonton kita lah, itu disimpan untuk lain kali aja. Kita balik ke Samar ya. Jadi Samar ini ceritanya adalah tentang komikus horor bernama Ilmira Nirmala yang diperanin sama Imelda Terin, yang lagi menyepi di rumah tua warisan keluarga dia yang ada di tempat terpencil buat bikin karya terbarunya. Di sana dia stay sama seorang cewek yang kita tuh belum tahu namanya, tapi dia diperanin sama Aurora Ribeiro. Belum jelas tuh di awal hubungan mereka berdua ini apaan. Gue sendiri selalu bertanya-tanya ya sepanjang film sebelum di reveal akhirnya, ini ibu anak kah? Tapi kalau ibu anak kok gap usianya nggak jauh-jauh amat? Atau ini kakak beradik kah? Temen kah? Pacar kah? Tapi satu yang pasti, Ilmira sama si cewek muda ini itu sama-sama bisa ngelihat demit, dan lewat kemampuan dia sebagai indigo itulah Ilmira dapat banyak inspirasi buat bikin komik horor. Tapi sebenarnya si Ilmira ini nggak enjoy ya ngegambar komik horor. Dia berbakat di situ karena itu tadi, dia adalah seorang indigo, dia bisa ngelihat hantu itu bentuknya kayak gimana, mereka itu beraktivitas seperti apa, seremnya di mana. Makanya komik horor dia tuh bagus-bagus dan laris. Cuman sebenarnya dia nggak enjoy ngegambar itu. Dia pengennya itu gambar komik cantik, dan dia tersiksa pada saat ngegambar hantu-hantu yang serem itu tiap hari. Cuman masalahnya satu, dia terpaksa ngegambar komik horor karena itu yang laku. Nah ini mungkin sineasnya lagi curhat juga ya, curhat soal kondisi di perfilman kita, cuman disembunyikannya itu dalam bentuk komik. Tapi masuk sih, masuk. Ini masuk banget kalau kita ubah konteksnya ke perfilman Indonesia, karena banyak juga gue yakin sineas-sineas di luar sana yang sebenarnya gue nggak suka bikin horor. Bahkan nonton horor gue juga nggak suka, tapi gimana lagi, ini yang laris. Kalau nggak gue bikin, gue nggak punya kerjaan, gue nggak dapet duit,
ya udah terpaksa gue bikin. Banyak sinias yang seperti itu kok. BTW di sini gue suka banget sama karakternya Elmira. Dia karakter yang keren, tipe-tipe karakter yang peduli setan lah sama kondisi di sekeliling dia, dan cocok lah Imelda Therin meranin karakter yang cool kayak gini, yang saking udah terbiasanya juga yang lihat hantu sebagai indigo tuh, pas ada penampakan dia tuh nggak kaget atau takut. Dia cuman balas ngelihat ke arah si hantu dengan tatapan sinis, kayak ada hantu lewat, set dia cuman melengos pergi lagi. Anjir, gue suka kayak gini. Karena biasanya di horor-horor kita yang lain ya, seorang indigo sekalipun tuh udah terbiasa ngelihat hantu, ada setan nampak di depan muka dia pasti juga takut atau shock gitu kan. Lu perhatiin misal Sarah Wijayanto di film-film dia. Kalau di sini si Elmira enggak, ada hantu lewat, oh ya udah, peduli setan. Paling dia kesel karena ngapain sih lu menampakkan diri lu terus di depan gua. Nah, tapi si Elmira ini juga lagi dalam proses perceraian sama Salman, suaminya dia yang diperanin Revaldo. Pas Elmira sama Salman sempat debat ya di awal film, itu gua nemuin satu hal yang sebenarnya gua nggak suka di film ini. Filmnya trying too hard buat jadi unik. Dan itu kejadian di banyak aspek ya, misalkan dialognya deh. Gue gak masalah sama film yang berusaha bikin dialog yang pengen kedengeran stylish. Bahkan in some cases itu bisa memperkuat filmnya, karena ngebikin dialognya jadi kedengeran fresh, gak kedengeran monoton. Cuman kalau kesannya itu unnecessary, gak perlu, maksa, dan malah bikin sesuatu yang simple jadi kedengeran ribet, ya buat apa? Karena gini, dialog itu kan salah satu fungsinya adalah ngasih info ke penonton. Gak apa-apa penyampaian info itu dipercantik, sangat gak apa-apa. Tapi jangan sampai juga fungsi utamanya sebagai penyampai informasi malah gak bisa tercapai. Jangan sampai info yang coba disampaikan ke penonton malah ketutupan karena dia berusaha jadi stylish. Itu yang terjadi di film ini pada saat si Salman dan Elmira tuh ngobrol, debat di awal film. Dan gak cuman di obrolan mereka ya, nanti di obrolan-obrolan lain dengan karakter yang lain pun itu sering terjadi. Dan sekali lagi itu terjadi di banyak aspek filmnya, nggak cuma dialog, editing juga. Misal editingnya tuh lompat-lompat karena dia pengen bikin ceritanya itu non linear, tapi bukannya stylish. Aliran ceritanya itu nggak enak buat diikutin. Kadang lompatannya tuh terlalu liar, dari titik A ke titik X gitu, liar banget. Atau kadang caranya ngekat adegan tuh kecepetan, harusnya mungkin dibiarin jalan ya sepersekian detik lagi lah, 1-2 detik lagi tuh udah di-cut, jadi kayak cepet banget. Dan sekali lagi kesan yang muncul bukan stylish, tapi kayak filmnya itu bikin sesuatu yang sebenarnya simple jadi ribet. Tapi di sisi lain gue juga mengapresiasi semua hal itu, karena gue melihat semuanya itu kayak usaha dari siniasnya, si Rinaldo Samsara dan tim buat bikin sesuatu yang beda, yang unik. Karena overall ini ceritanya fresh loh. Gini deh, di Samar ini nggak ada cerita soal usaha karakternya buat ngalahin demit lah, atau ngilangin kutukan lah, ngilangin santet lah. Terus protagonisnya tuh juga indigo, tapi dia nggak harus berantem lawan setan lah. Ya udah, she's just living her life. Dan di sini penampakannya nggak selalu berisik ya. Ya ada sih tetap 1-2 part yang itu jump scare-nya duar gitu, tapi nggak selalu berisik. Malah banyak yang kayak gini, karakternya lagi melakukan aktivitas, terus nun jauh di belakangnya tuh ada penampakan hantu yang diem-diem nongol. Tapi filmnya nggak berusaha ngagetin kita dengan penampakan itu. Ya udah, nongol aja hantunya, karena memang kehidupan karakternya seperti itu. Dia indigo yang ya udah terbiasa ngelihat hantu. Penampakan hantu buat karakternya itu udah biasa. Dan di sini gue lihat emang elemen horornya itu bukan cuman ada untuk menakut-nakuti penonton, tapi juga buat ngebantu kita memahami kondisi protagonisnya. Ini mungkin yang bikin 6 orang di studio gue tadi tuh walk out, karena demitnya tuh nggak berisik pada saat nongol, nggak yang store muka bah gitu kayak kebanyakan horor lokal. Terus ceritanya juga lebih deket ke arah slice of life seorang komikus horor indigo daripada usaha untuk membasmi hantu atau apalah. Ya emang filmnya nggak bersahabat buat casual audience sih. Nah kalau ngomongin cerita nih, di sini alurnya itu dibagi jadi 6 chapter. Tiap chapter itu ngegambarin satu sisi kehidupan si karakter utama, si Elmira. Nah cuman chapter 1-3 itu sering nggak enak. Buat gue chapter 1-3 itu kayak merangkum semua kekurangan yang tadi gue sempat sebutin. Tuh numpuk semua di situ. Kayak ceritanya sebenarnya muter-muter di situ-situ aja, tapi yang kayak tadi gue mention, delivery-nya ribet banget. Itu yang terjadi di chapter 1-3. Stagnan aja sebenarnya, nggak kemana-mana dan repetitif, tapi kayak anjir
ribet banget. Nah ini film baru naik kualitasnya tuh di chapter 4 tuh. Chapter 4 sampai 5 adalah favorit gue karena di situ suasananya lebih colorful, nggak yang moody banget, gloomy banget kayak 3 chapter sebelumnya. Chapter 1 sampai 3 kan kayak wah ini agak-agak depresif gitu kan, gelap, kelam. Nah chapter 4 sampai 5 ini lebih colorful suasananya. Storytellingnya nggak lompat-lompat juga di situ, lebih konvensional, lebih rapi. Terus ceritanya juga lebih nge-explore kehidupan Elmira ya, sebagai seorang indigo di konteks kehidupan sosial. Karena gue pengen lihat itu sebenarnya. Gue pengen lihat gimana sih orang kayak Elmira ini yang bisa ngelihat The Mist itu suka duka dia di kehidupan sehari-hari tuh gimana. Chapter 1 sampai 3 sebenarnya ngasih lihat itu, tapi repetitif. Kayak udah sebatas dia tuh di rumah terus ngeliat hantu, lagi gambar komik, lagi kerja ada The Mist nongol. Ya itu kita ngeliat emang keseharian dia, tapi ya udah konteksnya di situ-situ aja. Nah, sedangkan di chapter 4 sampai 5 ini lebih variatif, lebih luas cakupannya. Kayak misalkan dia tuh makan di resto yang ternyata itu pakai penglaris ya, dengan cara hantunya ngeludahin makanannya lah. Nah, atau pada saat dia berusaha ngejual rumah warisan keluarga dia, tapi si Elmira ini struggle buat nutupin fakta dari pembelinya kalau rumah itu berhantu, rumah itu angker, dan dia jadi bingung, anjir ini hantunya lagi nongol, pembeli gua dateng, nih gua harus gimana. Nah hal-hal seperti itu yang bikin filmnya lebih fresh, itu yang pengen gua lihat. Dan di 2 chapter itulah kita juga kenalan sama Bram, publisher komiknya Elmira yang diperanin sama Kevin Julio. Dan Kevin Julio seperti biasa mainnya bagus, dia jadi scene stealer lah di sini, walaupun nongol cuman berarti 2 chapter ya, 1,5 mungkin bahkan. Kevin Julio itu adalah salah satu aktor lokal yang paling underrated. Gue nggak tahu jujur kenapa dia karirnya nggak lebih besar lagi, dan ini sekarang karirnya besar juga sih, dia terkenal. Cuman buat gue he deserve more, karena pada saat dulu dia main di Sweet 20 gue ngerasa wah ini orang nih nanti bakalan makin tinggi nih karirnya, tapi ternyata enggak. Sayang sih soalnya dia mainnya selalu enak. Nah terus nanti di belakang nih ada kesukaan penonton zaman sekarang ya, ada twist maksud gue, ada twist di belakangnya yang sebenarnya twistnya itu rada-rada nipu sih. Terus presentasinya juga sekali lagi terlalu ngeribetin diri sendiri, kayak nggak tahu ya, berusaha banget pengen jadi kayak David Lynch gitu. David Lynch kan filmnya kayak gitu ya, dreamy, surreal, absurd, nggak linear penceritaannya. Nah di sini tuh kayak trying too hard untuk jadi Lynchian banget filmnya. Tapi di sisi lain twist itu sebenarnya juga berhasil nguatin poin utama filmnya. Di sini nih kelihatan apa sih sebenarnya yang berusaha disampaikan sama Samar lewat ceritanya, yaitu soal seni sebagai media katarsis. Gimana seni itu bisa ngebantu si seniman untuk dealing dengan mental health dia, untuk menghadapi masalah di hidup dia. Stres, tertekan, depres, ya udah larinya ke seni. Dan di sisi lain karya-karya yang dihasilkan dari seni itu juga bisa berguna buat orang lain. Jadi misalkan si seniman tuh struggle sama mental health nih, terus dia luapkan isi hati dia, keresahan-keresahan dia lewat karya. Karya itu dipublish, karya itu dilihat sama orang lain yang mungkin juga punya mental health yang sama, dan orang lain itu akhirnya juga jadi terinspirasi, ngerasa terbantu sama karya si seniman tadi. Ya intinya Samar inilah soal gimana art can help people. Intinya overall ini film yang ya harus lu kasih kesempatan lah, ini film yang patut diapresiasi. Di luar banyak kekurangan dia tadi, in the end Samar ini adalah film yang harus lu apresiasi. Kalau skor buat Samar ya cukup lah, gue kasih 6 dari 10. Banyak kurang tapi bisa lah ngasih pembeda di tengah horor kita yang gitu lagi. Jadi silakan ditonton ya, karena ini layarnya udah makin berkurang. Dan buat yang nonton juga bagiin review kalian di kolom komentar atau di input juga di scorefilm.com, sudah ada beberapa review yang masuk seperti biasa di situ, silakan masukin di sana. And as always buat teman-teman yang pengen join membership Cinecrip, silakan dicek itu tiap tier punya benefitnya masing-masing. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama teman-teman berikut ini dari tier Besti, La Familia. Makasih banget. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.